Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 2, mahasiswa Universitas Pamulang, program studi akuntansi S1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sekolah pasar modal atau SPM. Di sini saya tidak sendirian, ditemani oleh teman saya, yaitu ada Afrineta Fauzia, dan ada saya sendiri, Afrizal Septiadi, lalu ada Alia Salsabila, lalu ada Dian Eka Rustianti, dan yang terakhir ada Hafizah Nur Khairunisa. Pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bertemunya investor dengan perusahaan yang membutuhkan dana. Jadi, pasar modal adalah pasar yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang, seperti perusahaan dan pemerintah dengan pihak yang memiliki dana untuk diinvestasikan, yaitu investor. Melalui pasar modal, dana dapat dihimpun dan dialokasikan untuk kegiatan produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, pasar modal mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang menerbitkan efek, serta lembaga dan profesi yang terkait dengan efek. Jadi secara sederhana, pasar modal adalah tempat jual beli instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, reksadana, ataupun ETF atau Exchange Traded Fund. Apa sih fungsi pasar modal? Jadi fungsi pasar modal bagi perusahaan itu pertama ada mendapatkan pendanaan, dan yang kedua adalah mengembangkan usaha. Lalu apa sih bagi investor? Jadi sarana bagi investor itu adalah sarana investasi dan memperoleh keuntungan. Dengan menginvestasikan sejumlah dana ke perusahaan atau ke pemerintah, jadi investor mendapatkan keuntungan secara signifikan setiap tahun atau setiap periode. Apa sih lembaga pasar modal di Indonesia? Jadi pasar modal di Indonesia itu didukung oleh beberapa lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran dan keamanan transaksi. Jadi lembaga-lembaganya itu ada 4. Yang pertama ada OJK. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. Jadi fungsinya itu mengawasi kegiatan pasar modal. Lalu ada BI atau Bursa Efek Indonesia, itu adalah menyelenggarakan perdagangan saham. Jadi untuk pembelian saham ataupun penjualan saham itu bisa lewat BI. Lalu ada OJK. OJK juga yang tadi ada yang sudah saya sampaikan, yaitu mengawasi kegiatan pasar modal. Dan ada KSEI atau KSEI, menyimpan aset investor secara elektronik. Mengapa harus berinvestasi? Jadi gini, investasi kan merupakan menabung, jadi dengan jangka panjang. Jadi investasi merupakan cara mengembangkan dana yang dimiliki agar dapat memberikan manfaat di masa depan. Selain memperoleh keuntungan, investasi juga membantu seseorang mencapai berbagai tujuan keuangan. Apa aja sih manfaat investasi? Yang pertama itu adalah melawan inflasi, menjaga nilai uang agar tidak terus menurun. Kedua, ada mencapai tujuan keuangan, membantu mewujudkan rencana jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, dan membangun kekayaan, menambah nilai aset secara bertahap. Dan yang terakhir ada persiapan masa depan. Jadi ini untuk membantu menyiapkan dana pendidikan dan dana pensiun. Lalu apa pentingnya literasi keuangan? Jadi literasi keuangan membantu seseorang memahami cara mengelola keuangan dengan baik, sehingga dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih tepat. Manfaatnya apa sih? Jadi yang pertama ada mengatur pengeluaran. Jadi pengeluaran kita itu sudah diatur nih, gimana sih cara yang baik menggunakan keuangan kita. Yang kedua ada menyusun anggaran. Yang ketiga ada menghindari kesalahan finansial. Dan yang keempat menemukan keputusan investasi. Lalu ada menabung versus investasi yang tadi saya jelaskan. Jadi menabung dan investasi itu sama-sama pentingnya dalam perencanaan keuangan, tapi memiliki tujuan yang berbeda. Kalau menabung itu kan risikonya rendah, dana mudah diambil, dan jangkanya pendek. Kalau investasi itu potensi keuntungan itu lebih tinggi, dan jangkanya itu panjang, itu dapat mengembangkan aset. Time of value money. Nah, konsep ini menjelaskan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan nilai masa depan. Uang dapat diinvestasikan,
memiliki potensi berkembang dan penting dalam perencanaan keuangan. Lalu inflasi itu menyebabkan harga barang dan jasa terus meningkat sehingga daya beli uang menjadi berkurang. Apa sih dampak inflasi? Dampak inflasi itu yang pertama yang tadi saya jelaskan, ada harga barang yang meningkat. Jadi kenaikan barang tuh tiba-tiba langsung tinggi begitu. Lalu ada nilai uang yang menurun dan biaya hidup bertambah. Investasi adalah salah satu cara untuk menghadapi inflasi. Apa aja produk yang ada di pasar modal? Jadi produk yang ada di pasar modal itu menyediakan beberapa instrumen investasi yang tadi saya jelaskan di awal, yang itu ada saham, ada sukuk, reksadana, dan obligasi. Apa sih saham? Saham itu adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Lalu yang kedua ada obligasi, surat utang yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah. Yang ketiga itu ada sukuk, instrumen investasi berbasis prinsip syariah. Dan keempat itu ada reksadana. Reksadana itu wadah investasi yang dikelola oleh manajer investasi profesional. Lalu kalau kita mau pilih saham, kenapa sih harus pilih saham? Jadi saham merupakan salah satu instrumen investasi yang paling populer ya, apalagi di era-era sekarang ini, di era-era digital. Jadi di pasar modal itu investasi saham itu memiliki peluang pertumbuhan yang cukup tinggi dalam jangka panjang. Apa aja sih keuntungannya? Yang pertama itu ada capital gain. Capital gain itu ya keuntungan dari kenaikan harga saham. Yang kedua itu ada likuiditas tinggi, mudah diperjualbelikan di pasar modal. Yang ketiga itu ada dividen atau pembagian laba kepada pemegang saham. Yang keempat itu ada potensi pertumbuhan. Nilai investasi dapat meningkat seiring perkembangan perusahaan. Apa sih manfaat investasi saham? Jadi investasi saham tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tapi juga membantu mencapai berbagai target keuangan di masa depan, seperti melawan inflasi, untuk dana pensiun, menyiapkan dana pendidikan, membangun kekayaan, hingga mencapai kebebasan finansial. Perkenalkan, nama saya Alia Salsabila dengan NIM 241011200467. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pilihan antara menabung dengan investasi. Jadi, sekarang itu banyak orang mengira menabung dan investasi itu sama, padahal tujuan investasi dan menabung itu berbeda. Jadi kalau kita menabung itu karakteristik utamanya adalah risikonya yang rendah, dananya yang mudah diambil kapan saja dan biasanya ditujukan untuk jangka pendek. Sementara kalau investasi kita fokus untuk mengembangkan aset, meskipun ada risikonya. Investasi juga menawarkan potensi keuntungan yang jauh lebih tinggi dan sangat bagus untuk jangka panjang. Lalu slide selanjutnya mengenai time value of money. Nah, di sini tuh mengapa kita tidak boleh hanya sekedar menabung, tapi di sini juga kita perlu memahami nih sebuah konsep yang dinamakan time value of money atau nilai waktu dari uang. Jadi konsep ini tuh menjelaskan bahwa nilai uang kita saat ini sebenarnya jauh lebih berharga dibandingkan dengan nilai uang yang sama di masa depan nanti. Mengapa begitu? Karena uang yang kita miliki sekarang memiliki potensi untuk diinvestasikan agar nilainya bisa berkembang. Oleh karena itu, pemahaman tentang time value of money ini sangat krusial dan penting banget dalam perencanaan keuangan kita agar daya beli kita tidak tergerus oleh waktu. Nah, di slide selanjutnya ini mengenai inflasi. Tantangan terbesar yang membuat nilai uang kita menyusut di masa depan adalah inflasi. Seperti yang kita bisa lihat pada slide ini, inflasi itu adalah kondisi di mana harga barang dan jasa terus meningkat secara terus-menerus, sehingga dampaknya membuat daya beli uang kita menjadi berkurang. Dampak nyata dari inflasi ini tuh ada 3. Yang pertama itu, harga barang-barang di sekitar kita semakin meningkat. Yang kedua, nilai uang kita secara real menurun. Dan yang ketiga itu, otomatis biaya hidup kita juga akan bertambah. Kenapa bisa bertambah? Ya, harga barang-barang aja makin meningkat.
otomatis biaya kita juga bakalan bertambah. Nah, maka dari itu, solusinya itu investasilah yang menjadi salah satu cara terbaik dan yang paling efektif bagi kita untuk menghadapi serta melawan dampak buruk dari inflasi ini. Baik, slide selanjutnya ada produk pasar modal. Nah, jika kita ingin memulai langkah nyata untuk berinvestasi, kemana sih kita harus mengalokasikan dana yang kita miliki? Nah, di sini tuh ada wadah yang paling tepat, aman dan diregulasi secara resmi, adalah melalui instrumen-instrumen yang tersedia di pasar modal. Nah, pilihan-pilihan tersebut nantinya itu bisa kita pilih secara fleksibel sesuaikan dengan profil risiko yang terus modal yang kita miliki, serta kebutuhan dan tujuan keuangan jangka panjang dari kita sebagai investor. Secara garis besar, seperti yang kita bisa lihat pada slide ini, ada 4 jenis produk utama di pasar modal. Yang pertama itu ada saham. Saham merupakan bukti kepemilikan sah atas porsi modal suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Jadi, ketika kita membeli saham suatu perusahaan sekecil apapun presentasinya, kita itu udah resmi berstatus sebagai salah satu pemilik perusahaan tersebut dan berhak ikut menikmati pertumbuhan bisnisnya. Yang kedua itu ada obligasi. Nah, obligasi ini tuh berbeda dengan saham. Mengapa begitu? Karena obligasi ini merupakan surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh pihak penerbit, bisa oleh perusahaan swasta, BUMN, maupun oleh pemerintah atau negara. Ketika kita membeli obligasi, posisinya adalah kita itu memberikan pinjaman modal kepada mereka, dan sebagai timbal baliknya itu kita akan menerima keuntungan berupa bunga atau kupon yang dibayarkan secara berkala hingga masa jatuh temponya tiba. Lalu yang ketiga itu ada sukuk. Bagi instansi atau investor yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah, pasar modal ini juga menyediakan sukuk. Sukuk ini seringkali disebut sebagai obligasi syariah, namun prinsip dasarnya itu berbeda. Jadi, sukuk ini tuh bukanlah surat utang, melainkan instrumen investasi berbasis prinsip syariah yang mempresentasikan bukti kepemilikan atau suatu aset. Jadi keuntungan yang didapat pun bukan berupa bunga yang bukan kayak obligasi. Jadi sukuk ini tuh mendapatkan keuntungannya itu merupakan imbalan bagi hasil atau margin sewa sesuai akad yang disepakati. Nah, yang keempat ini ada reksadana. Reksadana ini instrumen yang sangat cocok bagi pemula atau investor yang memiliki keterbatasan waktu dan keterbatasan analisis pasar. Jadi reksadana adalah sebuah wadah atau sarana yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat bermodal secara kolektif. Dana yang terkumpul tersebut nantinya akan dikelola, dialokasikan, dan diinvestasikan ke dalam berbagai portofolio efek oleh pihak profesional yang dinamakan manajer investasi. Jadi, manajer investasi inilah yang nantinya bekerja keras menyusun strategi agar dana kita bisa berkembang dengan resiko yang terukur. Nah, pada slide selanjutnya itu kenapa kita harus memilih saham? Dari keempat instrumen tadi yang dijelasin, salah satu yang paling populer dan banyak banget dipilih adalah saham. Kenapa kita harus milih saham? Karena saham dinilai memiliki peluang pertumbuhan yang cukup tinggi dalam jangka panjang. Nah, ada keempat keuntungan utama yang bisa kita dapatkan dengan berinvestasi saham. Yang pertama itu ada capital gain, yaitu keuntungan yang kita peroleh dari kenaikan harga saham yang tadi kita beli. Nah, yang kedua itu ada likuiditas tinggi. Artinya, saham ini sangat mudah untuk diperjualbelikan kembali di pasar modal kapanpun kita mau. Nah, yang ketiga itu ada dividen, yaitu bagian keuntungan atau laba dari perusahaan yang dibagikan kepada kita sebagai pemegang saham. Nah, yang keempat, ada potensi pertumbuhan di mana nilai investasi kita bisa terus meningkat seiring dengan berkembangnya bisnis perusahaan tersebut. Jadi, untuk mengamankan masa depan keuangan kita dari inflasi, mari mulai bijak mengelola uang kita. Jadi bukan kita hanya menabung aja, tapi kita juga harus bisa mulai berinvestasi. Baik, perkenalkan nama saya Dian Eka Rustianti dengan NIM 241011200567. Setelah sebelumnya dijelaskan mengenai alasan mengapa saham menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak diminati oleh investor, selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat investasi saham.
keamanan investasi saham, investasi bodong, IPO, serta mekanisme transaksi saham. Mana ya? Investasi saham tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga dapat membantu seseorang mencapai berbagai tujuan keuangan di masa depan. Saham menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak dipilih karena memiliki potensi pertumbuhan nilai yang cukup baik dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, investasi saham sering dimanfaatkan sebagai bagian dari perencanaan keuangan untuk masa depan. Salah satu manfaat investasi saham adalah membantu membangun kekayaan secara bertahap. Jadi ketika investor memilih perusahaan yang memiliki kinerja baik dan mempertahankan investasinya dalam jangka panjang, nilai investasi tersebut nantinya berpotensi mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan perusahaan. Selain memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham atau capital gain, investor juga dapat memperoleh dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Selain itu, investasi saham juga dapat digunakan untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan di masa depan, seperti biaya pendidikan, dana pensiun, membeli rumah, maupun tujuan keuangan lainnya. Dengan perencanaan yang baik dan investasi yang dilakukan secara konsisten, seseorang dapat memiliki sumber dana yang lebih memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Slide selanjutnya ada keamanan investasi saham. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa investasi saham ini merupakan kegiatan yang berisiko tinggi dan tidak aman. Padahal investasi saham yang dilakukan melalui perusahaan sekuritas yang resmi memiliki sistem keamanan yang jelas serta diawasi oleh lembaga yang berwenang. Risiko dalam investasi saham memang ada, tapi berbeda dengan risiko kehilangan dana akibat penipuan atau mengikuti investasi ilegal. Salah satu bentuk perlindungan bagi investor adalah adanya rekening dana nasabah atau RDN. Rekening ini dibuat atas nama investor sendiri dan terpisah dari rekening perusahaan sekuritas. Dengan sistem ini, dana investor tidak dapat digunakan untuk kepentingan perusahaan sekuritas sehingga keamanan dananya lebih terjamin. Investor juga dapat memantau dana yang dimilikinya secara lebih transparan karena seluruh transaksi tercatat dengan jelas. Selain itu, kepemilikan saham investor juga tercatat secara elektronik di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Jadi pencatatan ini membuat data kepemilikan saham tersimpan dengan baik dan dapat dipantau oleh investor kapan saja. Di sisi lain, seluruh aktivitas pasar modal diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan bahwa setiap pihak menjalankan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta memberikan perlindungan kepada investor. Dengan adanya BEI, OJK, dan KSEI, serta sistem perdagangan yang terintegrasi, investor dapat bertransaksi dengan lebih aman dan nyaman. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk selalu memilih perusahaan sekuritas yang resmi dan terdaftar agar investasi yang dilakukan mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. Pemahaman mengenai keamanan investasi juga menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal. Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi, muncul pula berbagai penawaran investasi yang tidak memiliki izin resmi atau yang dikenal dengan istilah investasi bodong. Investasi seperti ini seringkali memanfaatkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai dunia investasi sehingga banyak orang tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan. Salah satu ciri utama dari investasi bodong adalah menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Bahkan ada yang mengklaim bahwa investasinya ini tidak memiliki risiko sama sekali. Padahal dalam dunia investasi mereka berlaku prinsip bahwa semakin besar potensi keuntungan maka semakin besar pula risiko yang harus dihadapi nantinya. Tidak ada investasi yang mampu memberikan keuntungan besar secara konsisten tanpa adanya risiko. Ciri lainnya adalah tidak memiliki izin resmi dari OJK atau lembaga terkait, tidak transparan mengenai pengelolaan dana, serta tidak menjelaskan secara jelas bagaimana keuntungan ini diperoleh. Biasanya informasi perusahaan juga sulit ditemukan atau tidak memiliki alamat dan identitas yang jelas.
Oleh karena itu, sebelum melakukan investasi, calon investor ini harus melakukan pengecekan legalitas perusahaan melalui OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Memahami produk yang ditawarkan dan tidak mudah percaya pada promosi yang terlalu berlebihan. Sikap hati-hati dan pengetahuan yang cukup akan membuat investor terhindar dari kerugian akibat investasi bodong. Selanjutnya di sini ada Initial Public Offering atau IPO. Initial Public Offering atau IPO ini merupakan proses ketika sebuah perusahaan menawarkan sahamnya kepada masyarakat untuk pertama kali dan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia. Melalui IPO ini, perusahaan yang sebelumnya dimiliki oleh kelompok tertentu dapat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memiliki sebagian dari perusahaan tersebut melalui pembelian saham. Nah, perusahaan ini biasanya melakukan IPO ketika mereka membutuhkan modal untuk memperluas usahanya, meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan produk baru, atau memperkuat posisi keuangan perusahaan. Dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham nantinya dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Selain mendapatkan tambahan modal, IPO juga dapat meningkatkan citra dan kredibilitas perusahaan di mata masyarakat maupun investor. Perusahaan yang telah go public harus menerapkan prinsip keterbukaan informasi dan menyampaikan laporan keuangannya secara berkala sehingga tingkat transparansinya menjadi lebih tinggi. Bagi investor, IPO memberikan kesempatan untuk membeli saham perusahaan sejak awal memasuki pasar modal. Kalau perusahaan mampu berkembang dengan baik, maka nilai sahamnya berpotensi meningkat sehingga dapat memberikan keuntungan bagi investor. Oleh karena itu, IPO ini sering menjadi salah satu momen yang menarik perhatian pelaku pasar modal. Selanjutnya di sini ada mekanisme transaksi saham. Perdagangan saham di pasar modal dilakukan melalui sistem elektronik yang mempertemukan pihak yang ingin membeli saham dengan pihak yang ingin menjual sahamnya. Saat ini proses transaksi menjadi jauh lebih mudah karena dapat dilakukan melalui aplikasi atau platform yang disediakan oleh perusahaan sekuritas atau perusahaan lainnya. Dalam transaksi saham, terdapat beberapa jenis perintah atau order yang dapat digunakan investor. Yang pertama ada buy order, digunakan ketika investor ingin membeli saham pada harga tertentu. Sebaliknya, ada juga sell order, digunakan ketika investor ingin menjual saham yang dimilikinya. Sistem akan mempertemukan harga jual dan harga beli ini yang sesuai sehingga transaksi dapat terjadi. Selain itu, terdapat juga amend order yang berfungsi untuk mengubah harga atau sejumlah saham pada order yang telah dimasukkan sebelumnya. Fitur ini berguna apabila investor ingin menyesuaikan strateginya dengan kondisi pasar yang berubah. Ada juga withdraw order yang digunakan untuk membatalkan order sebelum transaksi berhasil dilakukan. Melalui mekanisme-mekanisme tersebut, seluruh transaksi dapat berlangsung secara tepat, transparan, dan efisien. Setiap transaksi yang terjadi akan tercatat dalam sistem perdagangan sehingga investor dapat memantau aktivitas investasinya dengan lebih mudah. Selanjutnya saya Riza Nurkainisa akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yaitu Dian. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai aturan perdagangan saham yang berlaku di Bursa Efek Indonesia. Aturan ini dibuat untuk menjaga agar transaksi saham berjalan secara tertib, adil, dan stabil. Terdapat 3 aturan utama, yaitu pertama ada fraksi harga. Fraksi harga adalah ketentuan yang mengatur besarnya perubahan minimum harga saham dalam setiap transaksi. Tujuannya agar pergerakan harga saham lebih teratur dan tidak berubah secara sembarangan. Yang kedua ada auto rejection, yaitu sistem yang secara otomatis menolak order beli atau jual yang melebihi batas kenaikan atau penurunan harga yang telah ditentukan oleh Bursa Efek Indonesia. Tujuannya untuk mencegah fluktuasi harga yang terlalu ekstrim. Yang ketiga ada trading halt. Trading halt merupakan penghentian sementara perdagangan saham ketika terjadi kondisi pasar yang tidak normal, seperti penurunan indeks yang sangat tajam. Tujuannya agar investor memiliki waktu
memiliki waktu untuk menganalisis situasi dan tidak mengambil keputusan secara panik. Selanjutnya ada fitur transaksi modern. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi investor dalam melakukan transaksi saham melalui berbagai fitur yang tersedia. Yaitu ada pertama market order. Market order adalah fitur yang memungkinkan investor membeli atau menjual saham secara langsung pada harga terbaik yang tersedia di pasar saat itu. Fitur ini biasanya digunakan ketika investor ingin bertransaksi secara dieksekusi tanpa menunggu harga tertentu. Yang kedua ada condition order, yang merupakan instruksi transaksi yang hanya akan dijalankan apabila syarat atau kondisi tertentu yang telah ditetapkan investor terpenuhi. Fitur ini membantu investor menjalankan strategi investasi secara lebih terencana. Yang ketiga ada auto order, yaitu fitur yang memungkinkan sistem melakukan transaksi secara otomatis sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh investor. Dengan fitur ini, investor tidak perlu terus-menerus memantau pergerakan pasar. Yang keempat ada attach order, yang merupakan fitur yang menghubungkan beberapa instruksi transaksi dalam satu proses. Misalnya, setelah saham berhasil dibeli, sistem dapat secara otomatis memasang instruksi jual pada harga target tertentu sehingga transaksi menjadi lebih efisien. Yang selanjutnya ada Lotus Securities. Pada slide ini dijelaskan mengenai Lotus Securities, yaitu perusahaan yang menyediakan layanan investasi dan perdagangan saham bagi masyarakat Indonesia. Perusahaan ini membantu investor dalam melakukan transaksi saham sekaligus memberikan berbagai layanan pendukung di pasar modal. Layanan yang tersedia yaitu ada trading saham, yaitu layanan untuk membeli dan menjual saham di pasar modal. Selanjutnya ada asset management, yaitu pengelolaan dana investasi agar dapat memberikan hasil yang optimal. Selanjutnya ada investment banking, yaitu layanan konsultasi dan pendampingan bagi perusahaan dalam kegiatan pendanaan dan pengembangan bisnis. Selanjutnya ada edukasi pasar modal. Selanjutnya ada edukasi pasar modal, yaitu program yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai investasi dan pasar modal. Keunggulan Lotus Securities memiliki pengalaman di industri pasar modal, mendukung berbagai kebutuhan investor serta menyediakan layanan digital yang memudahkan investor dalam mengakses dan melakukan transaksi investasi kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya mengenai platform Lotus. Selanjutnya pada saat ini dijelaskan mengenai LOS atau Lotus Online Trading System, yaitu platform transaksi saham yang disediakan oleh Lotus Securities untuk memudahkan investor dalam melakukan investasi dan mengakses pasar modal. Melalui platform ini, investor dapat memantau pergerakan saham, melakukan transaksi, serta mengelola portofolio investasi secara lebih praktis. Nah, jenis-jenis platform yang digunakan itu ada LOS Desktop, yaitu aplikasi yang diinstal pada komputer dan biasanya digunakan oleh investor yang membutuhkan fitur analisis yang lebih lengkap. Selanjutnya ada LOS Web, yaitu platform yang dapat diakses melalui browser tanpa perlu mengunduh aplikasi sehingga lebih fleksibel. Yang ketiga ada LOS Mobile, yaitu aplikasi pada smartphone yang memungkinkan investor melakukan transaksi saham kapan saja dan di mana saja. Dengan berbagai pilihan platform tersebut, Lotus Securities memberikan kemudahan bagi investor untuk bertransaksi sesuai dengan kebutuhan dan perangkat yang digunakan. Oke, jadi kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu Sekolah Pasar Modal memberikan pemahaman mengenai pentingnya literasi keuangan dan investasi sebagai langkah dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Jadi melalui kegiatan ini, peserta diperkenalkan pada pasar modal berbagai instrumen investasi serta mekanisme perdagangan saham. Jadi poin pentingnya ada yang kita bahas itu ada 4 ya.
Yang pertama itu ada literasi keuangan, membantu pengelolaan keuangan yang lebih bijak. Yang kedua itu ada investasi dapat menjadi cara untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Yang ketiga itu pasar modal menyediakan berbagai pilihan instrumen investasi, salah satunya yang tadi kita jelaskan ya, itu ada saham. Dan yang keempat itu ada investasi saham dapat dilakukan secara aman melalui lembaga dan platform yang resmi. Ingat ya, yang resmi, jangan yang bajakan. Oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.